Dalam video kali ini, kita akan melakukan wawancara sebagai tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 terkait praktik pengambilan keputusan di kelompok bermain melati Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo. Bersama kami, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SD Negeri Semen, saya Farida Nur Hikmah. Saya Rini Wahyuni. Saya Rika Novitasari. Baik, saat ini kita sudah bersama dengan Ibu Triwaluyansi, SPD AUD. Assalamualaikum Bu Neng. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami Bu. Mohon izin untuk menyampaikan beberapa pertanyaan. Baik Bu, selama Ibu menjalankan tugas, tentu Ibu pernah menjalani berbagai masalah atau kasus-kasus. Mungkin Ibu bisa menceritakan suatu kasus yang dalam penyelesaiannya Ibu membutuhkan tenaga dan waktu ekstra. Dan bisa juga Ibu kaitkan dengan bagaimana cara Ibu untuk mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, apakah merupakan dilema etika atau tujuan moral. Ya, selama ini dari beberapa tahun, 3 tahun ya kesini memang ada anak didik kami yang sudah ketergantungan dengan HP. Jadi di rumah itu orang tuanya karena mungkin dampak dari corona kemarin itu mengikuti kakaknya ya, terus terkecanduan HP. Nah, ketika masuk di kelompok bermain melati, anak tersebut tidak sama dengan teman-temannya, jadi dia lebih cenderung ketika itu membawa HP juga di sekolah kami. Setelah kami berbincang-bincang dengan orang tuanya, memang setiap harinya selalu dengan HP. Nah, dengan demikian maka anak itu jadi menutup diri, ya, tidak tertarik dengan mainan dengan teman lainnya begitu. Ya. Baik Bu, setelah mendengarkan penjelasan dari permasalahan yang Ibu alami, lalu bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah mengenai masalah yang sudah terjadi, serta langkah atau prosedur apa yang Ibu ambil dalam pengambilan keputusan ini? Awalnya kami berbincang dengan orang tua, jadi ada pendekatan ya, dari hati ke hati. Nah, solusi kami adalah apakah beliau itu mau ya bekerja sama agar anak tersebut nanti lambat laun untuk menghindarkan atau meninggalkan HP tersebut, supaya nanti perkembangannya itu sama dengan teman-temannya gitu. Dari langkah yang sudah Ibu ambil, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan tersebut? Yang paling efektif adalah saya ada kesepakatan dengan orang tua, dan orang tua itu melaksanakan setiap harinya apa yang kami kesepakati, yaitu untuk lebih jarang ya untuk bermain dengan HP tersebut, memberikan kesibukan anak yang sesuai dengan perkembangan anak, yaitu diajak bermain atau kita berikan alih perhatiannya dengan mainan yang lain atau coret-coret ya. Terus kalau di sekolah kami juga memberikan pendekatan khusus dari yang lainnya ya, secara terus-menerus ya, sehingga anak tersebut nanti bisa terhindar dari kecanduan HP ini. Dan selanjutnya, hal-hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan ini? Ya, tantangannya adalah kita harus ekstra ya. Di sini ekstra lebih sabar, lebih telaten. Ya. Karena kita berhubungan tidak hanya dengan anak tetapi dengan orang tua juga. Selanjutnya untuk meminimalisir, karena memang HP ini benar-benar mengganggu ya. Artinya kalau untuk anak usia dini ini, kalau sudah kecanduan ini akan mengganggu konsentrasinya. Jadi egonya ini akan lebih besar, terus
ini secara global ya, ini sudah kami amati demikian, maka keputusan kami dalam musyawarah bersama dengan pendidik kami dan pengelola, kemudian hasil ini kami musyawarahkan, kami keluarkan kepada semua pendidik bahwa untuk salah satu tindakan kami adalah di sini kami mempunyai beberapa buku ya yang bisa kami nanti dipinjamkan kepada anak, dan kami minta bantuan kepada orang tua bahwa untuk setiap harinya ini untuk membacakan dongeng ya, dengan bantuan buku-buku yang kami sediakan. Jadi nanti setiap anak ini setiap pulang dipersilakan untuk membawa buku, meminjam, dan lain mungkin 2 atau 3 hari bisa ditukarkan kembali gitu. Karena dengan adanya mendongeng ya, ini juga akan meningkatkan bahasanya anak, imajinasi anaknya, terus emosionalnya juga nanti akan berkembang dengan lebih baik gitu. Baik Bu, terkait dengan hal-hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, ada pertanyaan berikutnya. Untuk penyelesaian masalah, apakah memang ada jadwal khusus untuk menyelesaikan masalah, atau mungkin Ibu memilih menyelesaikan masalah secara langsung ketika ada permasalahan yang terjadi, Bu? Kalau kami secara langsung saja, karena nanti kalau ditunda-tunda itu juga nanti tidak baik, mungkin akan berkelanjutan. Gitu. Selanjutnya dalam penanganan tersebut adakah seseorang atau faktor-faktor dari luar yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan tersebut? Ya, ada. Khususnya orang tua itu sangat membantu kami. Jadi beliau-beliau ini membuka diri, jadi sangat care sekali. Baik, ini pertanyaan terakhir ya Bu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan tersebut? Hal yang dapat kami petik adalah bahwa anak itu unik, ya. Bahwa anak itu unik, dan kita sebagai orang tua ataupun pendidik kalau di sekolah itu harus benar-benar tahu ya, dari anak-anak itu ya, dari pribadi anak-anak itu satu dengan yang lain itu berbeda, maka kita harus bisa memahami karakter anak dari satu dengan yang lain. Dengan demikian kita cara memperlakukan anak itu juga harus sesuai dengan karakter anak itu masing-masing. Baik, wawancara hari ini kita rasa sudah cukup. Terima kasih kepada Bu Neng atas waktu serta kesempatan yang diberikan kepada kami untuk melakukan wawancara ini. Semoga wawancara yang kita lakukan ini membawa banyak manfaat, terutama kepada kami dalam pengambilan keputusan. Semoga kedepannya kita bisa melakukan pengambilan keputusan yang memang mengandung nilai kebajikan yang bisa bermanfaat untuk kita semua, sehingga keputusan yang kita ambil dapat secara bijak kita manfaatkan. Mungkin itu saja yang kita sampaikan. Ada salah dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam video kali ini, kita akan melakukan wawancara sebagai tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 terkait dengan praktik pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Kepala SD Negeri Senen. Bersama kami, calon guru pembina Angkatan 9 dari SD Negeri Senen, saya Farida Nur Hikmah, Saya Nini Wahyuni. Saya Rika Nurhitasari. Pada kesempatan kali ini kita sudah bersama dengan Ibu Murtinah STD selaku Kepala SD Negeri Senen. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon izin untuk menyampaikan beberapa pertanyaan ya Bu. Ibu,
selama menjabat sebagai kepala sekolah, tentu Ibu pernah menjumpai berbagai kasus-kasus atau masalah di mana dalam mengambil keputusan Ibu membutuhkan suatu pemikiran atau tenaga ekstra dalam menyelesaikannya. Mungkin Ibu bisa diceritakan sedikit tentang masalah yang pernah Ibu hadapi, kemudian juga dikaitkan dengan cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Oh iya. Sebelumnya kita samakan dulu ya persepsi tentang apa itu dilema etika atau rujukan moral. Kalau boleh saya katakan bahwa dilema moral itu adalah situasi yang dihadapi seseorang yang mana keputusan mengenai perilaku yang layak harus harus diwujudkan atau harus dibuat. Mungkin seperti itu pemahaman kita. Nah, hal yang seperti itu nanti untuk sebetulnya itu menggoda kita untuk menyelesaikan dengan jalan pintas. Tapi kan sebetulnya tidak demikian. Tapi kita harus betul-betul kita itu sadar akan hal tersebut. Nah, kembali ke pertanyaan bahwa di dalam menyelesaikan masalah yang kaitannya dengan dilema etika itu kita harus berhati-hati dikarenakan itu ada hubungannya dengan aspek moral atau mungkin itu adalah etika ya atau kode etik boleh dikatakan seperti itu ya. Nah, kita lihat dulu nanti masalahnya sehingga kita harus cari solusi. Pertama-tama adalah kita terpanggil dulu untuk sama-sama menyelesaikan masalah. Seperti itu untuk yang pertanyaannya. Jadi dari penjelasan Ibu tadi bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan serta metode atau langkah prosedur yang Ibu gunakan dalam pengambilan keputusan ini. Untuk mengambil keputusannya itu kita menentukan dulu siapa yang terlibat di situ. Ya. Jadi kita siapa yang terlibat di dalam masalah itu dulu. Lalu yang kedua, karena berhubungan dengan masalah moral, kita semua harus tadi seperti yang saya katakan, kita harus merasa terpanggil. Jadi semua yang terlibat itu kita harus sadar semuanya bahwa kita harus merasa terpanggil untuk menyelesaikan masalah itu. Setelah itu kita kumpulkan fakta-fakta, yang relevan dengan situasi itu, ya. Walaupun itu fakta itu baik nanti bisa secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, yang selanjutnya itu adalah pengujian benar atau salah. Di sini pengujian benar atau salah biasanya kita uji secara legal. Misalnya legal itu adalah masalah itu tentang pelanggaran hukum atau dugaan. Bisa dengan uji regulasi atau misalnya standar profesional itu menyangkut tentang pelanggaran etika atau kode etik atau bukan. Bisa juga dengan uji paradigma. Misalnya itu berkaitan dengan itu masalah individu atau menyangkut dengan kepentingan masyarakat. Bisa juga kita hubungkan dengan rasa keadilan dan nanti juga rasa kasihan. Karena kadang-kadang sebetulnya itu adalah tidak adil. Kalau kita perlakukan misalnya masalah seperti itu, sebetulnya kita tidak adil. Tapi kita hanya berdasarkan kasihan. Tapi kalau kita sudah sama-sama terpanggil misalnya, itu yang bersangkutan itu harus tahu, oh ini adalah penyelesaian, ini sebetulnya tidak adil, tapi itu membantu saya. Nah, seperti itu loh. Tuh. Juga kaitannya dengan kebenaran dan kesetiaan atau ketaatan. Tuh. Lalu setelah itu kita melakukan prinsip revolusi atau prinsip revolusi di sini adalah kita bisa berpikir berbasis peraturan. Jadi walaupun tadi misalnya itu karena kasihan, dan tapi dia kan tahu tentang peraturan.
Nah, mari kita adakan suatu perubahan sedikit demi sedikit, tidak harus bilang ya, karena itu menyangkut etika. Lalu yang kedua adalah berpikir juga dengan rasa peduli. Jadi dia diperlakukan kasihan, kan ada yang ada di sekitarnya itu juga punya rasa. Nah, sehingga dia itu dibangkitkan supaya dia peduli dengan perasaan orang lain. Nah, seperti itu. Dan insya Allah nanti dengan jalan seperti itu kita sama-sama dengan hati dan ada perubahan, mudah-mudahan itu bisa terselesaikan. Dari langkah-langkah yang Ibu jelaskan tadi, hal yang mana yang selama ini Ibu anggap itu sudah efektif dilakukan? Yang efektif itu adalah kita sebetulnya itu dalam penyelesaian ya, dalam penyelesaian itu kan ada insidental, misalnya itu sangat mendesak, tapi ada yang kita selesaikan itu secara program atau berkala, misalnya melalui rapat dinas atau kegiatan. Kalau sekarang ya melalui kombel misalnya seperti itu, kita singgung sedikit seperti itu, sehingga nanti semua anggota keluarga ED Semen itu tahu seperti itu. Jadi dengan diskusi dan diskusi melalui rapat dinas dan kegiatan kelompok belajar. Baik Ibu, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan? Ya, tantangan bagi saya itu adalah kadang kita kan masih kalau ada anggota keluarga kita itu yang masih berpikir, istilahnya itu masih ngegeki menang atau kalah, atau ngegeki egois sendiri-sendiri. Punya saya, pendapat saya itu betul. Nah, itu sebetulnya yang tantangan yang pertama, itu pendapat saya itu betul. Nah, padahal kita kalau sudah satu keluarga itu sebetulnya kan kita jangan seperti itu, karena kita kan harus saling terbuka dan sebagainya, terbuka, sehingga kita melaksanakan itu, maksud saya itu ya satu visi misi ya, kita melaksanakan visi misi sekolah dengan satu gitu. Jadi yang paling sulit itu apabila seseorang itu masih punya punya pikiran, pendapat saya itu adalah yang paling seperti itu. Baik, dari pemaparan yang Ibu jelaskan tadi, terus bagaimana Ibu mengambil keputusan atau menyelesaikan masalah ketika ada sebuah permasalahan, misalnya mungkin dengan jadwal yang terstruktur atau mungkin langsung diselesaikan di tempat, bagaimana prosedurnya? Itu begini, ada beberapa masalah itu bisa ada yang langsung diselesaikan di tempat, misalnya itu jadwal. Tapi ada juga seperti yang saya katakan tadi, itu misalnya itu masih rezeki saya yang paling betul, itu melalui prosedur. Misalnya tadi kita harus mengumpulkan siapa yang terlibat dulu, seperti tadi langkah yang saya sampaikan, siapa yang terlibat, lalu fakta yang ada itu bagaimana, seperti itu. Itu kan perlu mengumpulkan fakta-fakta yang ada dari orang-orang yang terlibat untuk meyakinkan bahwa masalah yang dihadapi itu harus diselesaikan seperti ini loh. Nah, seperti itu. Selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan itu? Yang mempermudah itu adalah kita dengan musyawarah, istilahnya dengan musyawarah bersama, sehingga nanti kalau kita bersama dan selalu kita mengingatkan secara bahwa kita itu adalah sudah satu keluarga, sehingga kalau sudah satu keluarga itu adalah tempat kita itu tadi saya katakan untuk Tuhan, untuk saling saling terbuka, lalu saling
mencari solusi yang terbaik seperti itu. Baik, pertanyaan terakhir Ibu, dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan-keputusan? Ya. Dengan tadi seperti itu, ternyata itu adalah senjata kita yang paling yang paling mujarab. Di dalam kita, selaku saya misalnya yang dituakan, itu adalah tentang ajaran Ki Hajar Dewantara, yang mana di situ adalah ada yang mengatakan patrap triloka, ada yang mengatakan mungkin yang lain, yaitu tentang ing ngarsa sumtulodo, ing madya mangunkarsa, dan teturi handayani. Ing ngarsa sumtulodo, kita sedapat mungkin itu kalau di istilahnya di depan, selaku dituangkan, itu adalah memberikan contoh, tapi tidak lalu serta-merta kita perbuatan kita itu selalu benar, tapi walaupun kita berusaha untuk menjadi contoh, tapi walaupun demikian karena kita keluarga ya tetap saling mengingatkan seperti itu. Lalu ing madya mangunkarsa, kalau kita di tengah-tengah itu membangkitkan semangat atau memotivasi, ya, biar teman-teman itu kita itu melaksanakan itu dengan penuh semangat dan keyakinan. Lebih-lebih kita harus, kalau kita yakin semuanya serba mungkin. Nah, sehingga itu kalau kita yakin semuanya serba mungkin, sesulit apapun kalau kita yakin bisa menyelesaikan, nanti pasti diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita kita motivasi seperti itu. Lalu yang terakhir adalah tuturi handayani. Di belakang ya kita selalu memberikan dukungan. Mari kita dukung, mari kita berikan support dan dukungannya, itu seperti itu ya. Nah, kiranya hanya itu. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Kami rasa wawancara hari ini sudah cukup. Ibu juga sudah menjawab beberapa pertanyaan dari kami. Semoga kedepannya dari wawancara ini kita dapat mengambil banyak pelajaran, dan semoga kita bisa mengambil keputusan secara bijak, serta kita dapat mengambil keputusan yang selalu mengedepankan nilai-nilai kebajikan, dan semoga keputusan yang kita ambil dapat bermanfaat untuk kita semua. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.